bagian selatan teman-teman ini. Kali ini kita lagi ada di Bandung mau nyobain Yamaha Lexi, tapi sebelumnya main go-kart dulu. Nah, setelah puas main go-kart ya, gokil banget ya, kita akhirnya jadi jalan-jalan di seputaran Bandung. Nah, kita jadi bisa ngerasain si Yamaha Lexi RK155 ini kalau dipakai buat harian macet-macetan kan. Bandung sekarang mirip kayak Jakarta kan, apalagi waktu kita jalan-jalan di hari Sabtu gitu. Hari Sabtu main ke Braga, macet banget. Ya kalau menurut saya sih secara feeling ya, si Lexi yang sekarang ini biarpun mesinnya udah 155, tetap masih mirip banget kayak versi 125. Enteng-entengnya, bobotnya biarpun nambah sedikit kalau dibanding sama 125, tapi masih oke lah. Kebetulan saya pakai yang versi teman-teman, versi yang paling mahal, yang ABS ini. Yang ABS ini beratnya 118 kilo. Ya naik beberapa kilo kalau dibanding sama yang 125, tapi feelingnya masih mirip banget. Terutama waktu kita lagi macet-macetan, jalan pelan, terus selap-selip di antara kemacetan gitu ya. Masih enteng, masih ringan ya. Ya kalau bisa sih sesuai sama konsepnya yang simple but maxi gitu kan. Maxi Yamaha, tapi yang simple, yang dipakainya nggak ngerepotin, mirip kayak mati kecil aja gitu. Kemudian jok barunya kalau buat di dalam kota sih ya oke lah, lumayan membantu buat saya terutama ya. Kalau yang lama kayaknya tinggi banget ya, sekarang ada turun 1 cm ya lumayan lah. Nah kalau lagi berhenti kayak gini nih pasti kaki turun jinjit dong. Kalau kayak saya 3165 sih udah pasti jinjit banget ya. Nah kayak gini nih dia juga pasti jinjit juga. Memang agak jinjit tuh kayak gitu tuh. Botnya nggak terlalu tinggi, di bawah 170 udah pasti pakai Lexi jinjit lah. Jadi sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi lebarnya itu loh, joknya lebar banget sih gitu. Kemarin banyak yang nanya, jok barunya ini yang lebih tipis kalau dibanding sama versi sebelumnya, enak nggak sih dipakai buat jarak jauh? Ternyata kalau dasar saya, karena saya nggak terlalu tinggi, saya duduknya kan antara tengah ke depan. Nah di tengah ke depan itu masih oke lah, karena ketebalan busanya masih lumayan tebal gitu kan. Tapi buat teman-teman yang lebih tinggi, yang 174 atau 75 cm, kebanyakan mereka duduknya akan mundur teman-teman. Nah saat mundur itu di bagian belakang sini nih, nah di sini nih kerasa banget nih, karena area sini nih area yang paling tipis ya. Performa, nah performa gimana dengan performa mesinnya ya. Biarpun naik cc-nya dari 125 ke 155, ternyata nggak serta-merta yang bikin jadi galak banget. Apalagi torsinya naik kan, ini mesin generasi terbaru, mesin VVA Blue Core generasi ketiga yang udah disempurnakan ya. Torsinya naik lebih besar kalau dibandingin sama R sama NMAX yang sekarang, tapi ternyata feeling pas dibawanya tetap smooth teman-teman. Jadi di kemacetan tuh nggak ngagetin, nggak bikin capek. Jadi waktu buka gas juga masih santai, smooth, tapi sampai ke putaran atas ngisi terus. Dan yang paling asik waktu kita jalan-jalan ke Ciwidey teman-teman. Ini kan nanjak terus kan jalannya kan. Nah jalan nanjak itu ternyata udah deh, boleh kalian sedikit melupakan teori cari momentum waktu lagi mau naik gitu. Karena buka gas kapan aja motor tetap naik teman-teman, tetap enak banget. Bahkan saya itu juga sempat nyobain juga boncengan berdua sama Didit kan. Saya 70 kg, Didit 80 sekian kilogram, dia totalnya sekitar 160 kg lah. Kita jalan nanjak juga, wah enak banget. Bener-bener yang mesin tuh nggak teriak, nggak ngeden-ngeden gitu kan. Bahkan boncengan bertiga ditambahin Panji juga, jadi sekitar 200 sekian kilo gitu ya. Masih naik aja, masih enak aja. Jadi memang kalau secara mesin oke sih. Torsinya, tenaganya, peningkatan performanya cakep banget. Dan yang paling penting juga adalah ini getarannya. Sekarang jadi lebih minim, suara juga jadi lebih halus ya. Jadi memang sesuai sama konsep yang dilakukan sama si Yamaha ya. Jadi penyempurnaan yang generasi ketiga ini lebih untuk tadi mengurangi friksi, mengurangi gesekan. Jadi feelingnya lebih halus gitu teman-teman.
Paling yang buat catatan ini ya, kenyamanan suspensi ya. Suspensi itu kalau dipakai buat di jalan yang aspalnya mulus gitu, sebenarnya sih enak-enak aja teman-teman. Nah, kalau jalanannya mulus gini sih enak banget teman-teman. Suspensinya sih aman-aman aja ya. Buat melihat juga enak. Jadi memang karakternya suspensinya memang dibikin agak keras itu tadi buat mendukung kelincahan juga. Wah, sayangnya basah aspalnya, ngeri-ngeri sedap. Ini yang suspensi yang subtank. Kalau buat di jalan aspal nikung-nikung kayak gini cornering lebih enak sih. Lebih enak kalau dibandingin sama yang versi non subtank ya. Dia lebih stiff, lebih stabil. Wow, pemandangannya keren banget ya. Cakep. Nanti kita melingkar ke atas nih. Asik. Sini putar balik. Tusuk konde. Lewatin dikit si X-Max-nya. X-Max kayaknya kalau muter gitu agak susah ya, karena panjang kan. Tapi kalau si Lexi ini karena simple, pendek, wheelbase-nya lebih pendek, jadi lebih asik buat meliuk kayak gini. Tapi ketika ketemu jalan yang rusak nih, jalan yang mulai banyak tambalan aspal kayak gitu ya, terus jalan-jalan yang kayak tadi kan kita sekarang lagi ada di Ciwidey nih, di Ciwidey, dari jalan utama masuk ke dalamnya agak rusak nih. Nah di sini baru kerasa banget teman-teman, kerasa agak keras. Nah ini kayak gini nih, ini kalau jalan kayak gini aja kerasa duduk gitu, kerasa hentakan getarannya tuh kerasa banget teman-teman dari suspensinya. Apalagi joknya juga tadi itu ya nggak terlalu tebel ya, konsekuensi lah. Memang karakter yang lincah didukung dengan suspensi yang agak stiff karakternya, jarak mainnya memang nggak terlalu panjang gitu ya. Cuma kalau buat lewat jalan kayak gini sih emang agak kurang nyaman jadinya gitu. Aduh kan kali kalau masuk lubang. Cuma kalau untuk suspensi depan sih kayaknya bukan karena settingannya keras ya, tapi jarak mainnya memang kurang panjang, jadi kayak kerasa sering mentok-mentok gitu loh, travelnya terlalu pendek. Karena kalau di ayun itu sebenarnya empuk ya, kalau di ayun lagi dalam kondisi diam gitu. Cuma begitu ketemu jalan kayak gini, dia kayak kehabisan jarak mainnya gitu. Oke, kita sama-sama lihat ya, ini dalam kondisi suspensi depannya nggak ada beban ya, segini nih tingginya ya. Saya duduk nih 70 kilo tuh, langsung ngeklik kan. Nah begitu kena impact dia kan mainnya nggak terlalu banyak gitu loh. Sebenarnya kalau lubangnya kecil atau cuma gelombang-gelombang sih aman teman-teman, masih tetap nyaman, masih tetap bisa meredam dengan baik ya. Mungkin memang karakternya bukan untuk hajar obstacle yang terlalu dalamnya, sedangkan yang belakang yang pakai subtank. Yang pakai subtank itu emang kerasa sedikit lebih stiff ketimbang yang versi standar ya. Standar ini standar gitu ya, yang standar itu bagian belakangnya nggak ada tabungnya, suspensi konvensional biasa aja. Ternyata memang sedikit lebih lembut kalau dirasa-rasa ya. Jadi lewat jalan rusak kayak gini masih sedikit lebih lembut, tapi jarak mainnya terus mentok-mentoknya yang bub-bubnya itu juga masih tetap sama karakternya. Cuma kalau kalian beli yang pakai subtank tipe yang S atau yang paling tinggi, kerasa enak banget tuh kalau lagi dipakai buat boncengan. Kalau di boncengan tuh malah lebih lembut teman-teman, lebih lembut, nggak terlalu yang hentak-hentak banget. Itu kalau si karakter suspensinya. Apalagi ya, kita sama-sama cobain fitur-fiturnya ya. Lanjut lagi teman-teman, jalan dulu. Tadi tuh lanjutin fitur-fitur tapi ternyata kabutnya turun dan agak gerimis ya, gerimisnya agak kencang, jadi kita jalan lagi aja. Kita mau ke tempat yang lain nih, dingin banget emang dari sini ya, mantep banget. Di sini kayaknya lebih enak nih cuacanya, dan mumpung masih ada matahari, kita ngomongin fitur-fiturnya. Tentar dulu, tapi sebelum ngomongin fiturnya kan juga harus tahu kalau motor ini adalah varian yang paling tinggi teman-teman. Varian yang dijual 29,9 juta, yaitu Lexi LX 155 versi connected ABS. Dan cuma ada satu warna doang teman-teman, warnanya cuma ada magma black. Jadi ini mirip kayak warnanya Yamaha X-Max yang Tech Max ya. Jadi yang X-Max yang paling tinggi warnanya kayak gini, jadi bukan hitam tapi hitamnya agak keungu-unguan ya. Jadi kayak magma lahar yang udah mengering gitu ya, hitamnya hitam ada nyala-nyalanya, jadi kayak gitulah. Kalau dibandingin sama yang versi S, sebenarnya setelah stripping sama aja sih.
stripping di sini, terus ini ada tulisan VVA, terus logo Lexi-nya ini 3D pakai warna gold sama. Yang membedakan adalah ini nih, ada tulisan ABS di sini dan ada juga ini nih stiker Maxi Signature di sini. Ini kalau secara tampilan bodinya ya. Terus yang beda lagi jelas dong ini nih, rem depannya. Ya kotor nggak apa-apa ya, karena tadi kita hujan-hujanan kan. Nah remnya ini ABS single channel hanya di roda depan aja teman-teman. Kalau secara kaliper, disnya, terus ini ada sensor speed sensornya persis banget kayak non ABS. Terus gimana feelingnya? Dipakai ngerem sih tuasnya empuk ya, khasnya Yamaha kan. Yang depannya empuk tuasnya, terus juga ABS-nya kalau saya berfungsi dengan sangat baik. Tadi saya sempat ngerem keras di trek yang licin ya, kayak misalnya kita lagi panic braking di jalan aspal yang basah, itu pasti akan sangat berguna. Dan feeling waktu ABS-nya aktif di tuasnya juga nggak terlalu kerasa yang greg-greg yang kerasa keras banget, enggak sih. Sedangkan yang belakang remnya masih pakai rem tromol teman-teman. Nah rem tromol di belakang ini juga kalau menurut saya sih ya oke lah ya, pakemnya lumayan. Dan yang asik lagi adalah ada parking brake lock yang gampang banget pengoperasiannya. Cuma Yamaha aja yang enak banget teman-teman, cuma tinggal tekan doang, pluk gitu doang, asik banget. Terus lampu barunya teman-teman. Nah ini ada DRL di sini kan, slot lampunya kayak apa, yuk kita akan sama-sama cobain. Kita nyalain ya, kalau ketik kotak on belum nyala lampunya, baru DRL doang. Kalau mesinnya udah nyala, nah ini lampu dekatnya kayak gini, lumayan lebar, putih, dan dia fokus di bagian tengah sini ya. Dan jauhnya ya nggak terlalu jauh lah, karena lampu dekat kan. Nah lampu jauhnya kayak gini tuh, dia nambahin di bagian atasnya, tapi bagian yang dekatnya sini lebar dan pekatnya sama aja, tapi atasnya jadi lebih jauh tuh gitu teman-teman. Jauh banget sini ya. Warnanya putih, terangnya lumayan kok, lumayan terang juga gitu teman-teman. Gimana menurut kalian, terang nggak? Lumayan ya. Terus kalau kita naik ke atas, bensinnya ternyata nggak terlalu tinggi ya, jadi angin ke badan ternyata masih tetap aja ya, tetap kena ke badan, biarpun ya nggak terlalu nampol-nampol banget lah. Cuma emang sebaiknya sih kalau misalnya pengen bener-bener aman nih, kasih yang lebih tinggi, produk aksesoris banyak yang jual gitu. Kemudian apalagi ya, oh speedometer. Nah kalau yang versi connected ABS ini ada beberapa fitur tambahan teman-teman. Yuk sama-sama lihat yuk. Yang paling utama adalah ini nih, tuh ada apps ya. Jadi memang sudah terkoneksi ke aplikasi WeConnect-nya. Terus di sini ada juga logo kapasitas baterai handphone kalian. Jadi kalau misalnya kalian lihat di WeConnect-nya, nah sekarang tampilnya kayak gini nih, beda teman-teman. Jadi lebih seger ya. Jadi kalau kalian update versi yang terakhir, sekarang kayak gini. Kalau dulu kan ada gambar motornya, sekarang cuma tulisan doang, Lexi LX itu. Ini udah terkoneksi. Terus ada ya data-datanya sih sebenarnya masih sama kayak yang sebelumnya ya. Ada engine oil, ada parking location segala macam, semuanya tetap sama. Riding log apa segala macam, kondisi bahan bakar juga masih sama. Dan yang asik lagi kalau misalnya ada notifikasi telepon, maka di sini juga akan muncul logo nada deringnya gitu. Sedangkan untuk kelengkapan informasinya sama persis teman-teman, sama kayak yang versi yang non connected ya. Minus cuma tadi doang sih, yang area ini doang nih, baterai dan ada indikator apps-nya. Ada speedometer, jam digital, ada tachometer di sebelah kiri, ada voltmeter sebelah kanan. Terus yang bawah ini MID-nya ya, ada banyak banget infonya teman-teman. Kita mulai dari ada odometer, ada trip 1, trip 2, ada trip fuel ya. Terus ini ada kondisi bahan bakar yang real time, ada kondisi bahan bakar yang rata-rata, ada tegangan baterai. Terus ini trip oil, jadi kasih tahu kapan kita harus ganti oil lagi. Ini juga trip V-belt-nya gitu teman-teman. Lainnya sih sama aja ya. Terus yang logo-logo yang lain di sebelah kirinya ada buat lampu sen dan hazard itu kan. Terus ada lampu dekat, lampu jauh, ada logo buat ABS-nya karena ini udah ABS ya. Oh ya, ini juga membedakan juga. Kalau versi yang non ABS nggak ada ini ya, nggak ada ABS-nya ini nih, nggak ada lampu ABS. Dan juga ada engine check. Yang sebelah kanan ini ada logo buat stop start sistemnya, terus suhu sama keyless-nya gitu teman-teman. Oh iya nih, buat merubah informasi di panel indikatornya, kita cuma tinggal tekan tombol ini doang nih. Nah, jadi kayak Moge ya. Kemudian turun ke bagian bawah, ini ada keyless. Keyless-nya ya sama kayak NMAX dan kawan-kawan ya, Aerox juga. Cuma memang belum ada alarm. Jadi cuma satu tombol doang si remote-nya kayak gini. Ini buat answer back aja teman-teman. Terus di sini ada power outlet. Power outletnya masih pakai colokan lighter gini. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngecas ya taruh di sini lah, masih bisa taruh sini handphonenya. Oh iya, kalau pas lagi ngecas smartphone, kalau saya lebih suka kayak gini nih. Jadi dari sini, tapi tetap aja masuk ke kantong biar lebih aman. Jadi nggak ditaruh di konsol sini ya. Takut ada jambret yang ngambil gitu kan, serem-serem. Ya, ada kantongan barang. Ini deck yang lumayan lega ya, yang selalu di highlight terus sama Yamaha.
Pijakan kaki ini kalau menurut saya kurang lebar ya. Harusnya mungkin nanti next Lexi ini dibikin lebih panjang sekarang ke depan, biar kayak Suzuki Bookman kan. Jadi kakinya bisa bener-bener selonjor di bagian depan sini. Sama-sama kita ini deh, komporin deh. Kemudian joknya teman-teman, ini jok yang baru juga, lebih pendek ya. Terus ini ada jahitan kayak gini nih, jahitan gold di bagian samping-sampingnya. Nah, saya juga mau kasih tahu ternyata ada helm yang bisa masuk ke sini teman-teman. Helm kayak apa? Nah, ayo sama-sama kita lihat nih. Deng ding deng deng ding deng. Nah, ternyata yang bisa masuk adalah helmnya Villano teman-teman. Jadi helm ini nih ceper ya. Jadi sialnya tuh ceper, terus kacanya juga pendek nih. Kaca depannya tuh pendek teman-teman. Makanya bisa masuk ke bagasi yang nggak terlalu gede ini. Jadi kalau misalnya dia bilang wah nggak muat helm, ya kalau helm yang gede-gede yang normal sih memang nggak bisa. Tapi kalau helm ini helmnya Villano, helmnya Fazio ternyata masih bisa. Jadi kalau misalnya kalian tetap kepengen nyimpen helm di bagasinya Lexi ya pakai helm yang kayak gini nih, yang kecil kayak gini teman-teman. Gitu. Ini sebenarnya yang jadi keluhan banyak teman-teman ya. Kepengennya bagasinya lebih gede, sama tanknya juga lebih gede. Tanknya cuma 4 liter teman-teman. Waduh sayang banget ya. Padahal Accessorize ada yang jual 6 liter. Kalau bisa dibikin 6 liter pasti perfect banget sih. Gitu. Oke, apalagi? Lainnya paling ini lampu belakangnya kayak gini. Hazardnya kalau kita nyalain kayak gini. Terus lampu remnya kalau nyala kayak gini. Nah, terus yang aneh lagi teman-teman, si spakbor belakangnya. Si spakbor belakangnya ini ternyata kalau lagi jalan ya, kalau lagi lewat jalan rusak tuh kayak dia tuh goyang-goyang nih, deng 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 deng. Lucu banget deh. Mungkin karena dudukannya dia agak jauh di sini ya. Terus ke belakangnya ini bebannya kan berat kan. Sekarang ada lampu buat plat nomor nih. Terus ada mata kucingnya di sini. Jadi reflektornya ada 3, 1, 2, 3 sama di bawah. Jadi kayaknya ini bikin terlihat kurang kokoh gitu ya. Jadi kalau lagi jalan lewat jalan rusak jadi kayak goyang-goyang gitu teman-teman. Gitu sih. Kemudian udah sih paling itu aja ya. Rem belakangnya masih tromol, roda belakang juga nggak terlalu gede. Ya ini yang bikin si handlingnya jadi lincah banget teman-teman gitu. Lalu berapa kursi bahan bakarnya? Nah kita kan kemarin jalan tuh start dari Yamaha Flagship Store Bandung ya. Kemudian kita muter-muter Bandung seharian, lalu ke Ciwidey naik, terus nanjak-nanjak, lalu turun lagi ke Bandung lagi. Totalnya 139 km, nggak jauh-jauh banget. Lalu berapa kursi bahan bakarnya? Di panel indikator average full consumption-nya tercatat 41 km per liter. Nah masih lumayan ya, lumayan hemat untuk mesin 155 cc. Oke teman-teman, kira-kira itu jalan-jalan kita nggak terlalu jauh ya, cuma 100 sekian kilometer, nggak sampai 200 km. Tapi ya lumayan lah, bisa ngerasain untuk pertama kalinya seperti apa impresi berkendara si Lexi LX 155 ini teman-teman. Kebetulan pakai yang paling mahal, terus juga kita bisa ngerasain beberapa fakta-fakta menarik ya, kayak misalnya pelincahannya, motornya tetap pelincah, tetap asik buat harian gitu kan, nggak terlalu besar, dimensinya masih mirip kayak versi yang sebelumnya. Terus suspensi juga ya mirip-mirip kayak versi yang lama juga teman-teman, cukup nyaman buat dalam kota. Cuma memang kalau buat jalan yang agak rusak emang keras ya, empukan sih sebenarnya, empuk sampai akhirnya mentok gitu kan. Terus fakta yang berikutnya juga kita kemarin nyobain nancak-nancak sampai ke Ciwidey dengan mesin barunya, enak banget. Ini yang paling oke sih, tenaganya mantep banget dengan mesin baru 155 cc ini. Bahkan guys kemarin sempat nyobain kan boncahan bertikan naik juga gampang-gampang aja. Dan terakhir konsumsi bahan bakarnya, kalau menurut saya sih sesuai sama ekspektasi ya. Ini mirip-mirip kayak konsumsi bahan bakarnya ya Yamaha NMAX sama Aerox juga gitu kan. Ya wajar karena secara mesin sekarang jadi equal, jadi mirip sama-sama 155 cc. Ya wes, kira-kira teman-teman jalan-jalan kita. Nanti kalau udah ada unit tesnya kita akan kulik lebih dalam lagi, kita akan kupas semua kelebihan dan kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Lexi.